Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita akan melihat di bab ini, di bab 8, keruntuhan negara-negara Indonesia, kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, akibat kekuasaan VOC. Setelah 60 tahun perdagangan di Hindia, tahun-tahun yang juga dipenuhi peperangan tanpa henti, VOC Belanda menguasai jalur-jalur laut, mulai dari Teluk Benggala dan Ceylon atau Sri Lanka, hingga Nagasaki di Jepang. Tapi wilayah milik VOC tetap sangat terbatas. Di Indonesia, VOC berdaulat penuh hanya atas beberapa tempat. Yang terpenting adalah Batavia. VOC menguasai ratusan pulau kecil di Maluku. Bahkan semua wilayah Sultan Ternate dan raja-raja bawahannya, dan beberapa kelompok pulau kecil yang kurang penting di tenggara kepulauan Indonesia. Termasuk di sini Kepulauan Kei dan Aru, serta Kepulauan Solor di rantai Pulau Sunda Kecil. Jauh di barat laut, di Semenanjung Malaya, VOC punya kekuasaan tak terbatas atas kota Malaka. Kini tempat terpencil yang telah kehilangan semua perdagangannya yang telah pindah ke Batavia. Para direktur company tidak mau memperluas kekuasaan mereka lebih dari yang betul-betul dibutuhkan. Mereka mengontrol pulau-pulau besar di luar kepulauan Indonesia, misalnya Ceylon dan Formosa. Mereka punya puluhan pos dagang, mulai dari Ispahan di Persia sampai Nagasaki di Jepang. Dan pada tahun 1652 mendirikan stasiun antara untuk kapal-kapal mereka di titik selatan Afrika, yang kemudian bernama Cape Town. Imperium komersial mereka cukup memadai untuk mereka. Mereka tidak punya ambisi apapun untuk mengubahnya menjadi imperium sejati yang mencakup wilayah luas di Asia. Mereka sangat yakin imperium kolonial Portugis runtuh karena terlalu luas, atau dalam bahasa yang sangat gamblang dari masa itu, karena ada begitu banyak anak ayam, sehingga tidak semuanya bisa bernaung di bawah sayap sang induk. Prinsip membatasi kekuasaan company atas beberapa pelabuhan dan berkonsentrasi hanya pada kekuatan laut berarti sedapat mungkin. Company tidak boleh terlibat dalam pertikaian raja-raja di Indonesia dan konflik internal di tiap-tiap negara setempat. Pemerintah Batavia mau mengakui penguasa manapun di Indonesia yang memang punya kuasa atas rakyatnya, apapun asal-usulnya atau asal-usul kekuasaannya, selama penguasa itu bersedia meneruskan kewajiban pendahulunya terhadap company. Kebijakan luar negeri company ini tidak pernah diikuti secara lebih ketat dibanding ketika di bawah Gubernur Jenderal Johan Maetsuycker tahun 1635 sampai 1678. Johan Maetsuycker adalah seorang ahli hukum, putra dari orang tua Katolik, dan yang telah belajar di Universitas Leuven. Ketika para direktur berusaha mempekerjakan para ahli hukum untuk menjadi pakar di Dewan Peradilan di Batavia,
mereka tidak bisa menemukan satu calon pun untuk menduduki posisi itu, kecuali Maatsuyker, yang dengan demikian diterima walaupun ada kendala agama. Dia membuat namanya sendiri terkenal dengan mengarang Statuta Batavia. Undang-undang legal ini menjadi dasar administrasi, peradilan, dan beberapa peranata sosial seperti rumah yatim piatu Belanda dan Cina. Untuk semua penduduk Batavia, penguasa Belanda memperkenalkan hukum Belanda Romawi. Pengalaman mengajari mereka bahwa perlu sekali mempertimbangkan adat istiadat orang Asia. Karena itu, orang Cina diatur menurut adat istiadat mereka sendiri, yang punya kekuatan hukum di antara mereka. Dan demikian juga dengan orang Jawa di kemudian hari ketika yurisdiksi company diperluas sehingga mencakup wilayah yang lebih besar di Jawa. Intelijensi dan kemampuan diplomatik Maatsuyker yang hebat dengan cepat menarik perhatian Gubernur Jenderal Van Diemen dan para direktur di Amsterdam. Dan pada tahun 1653, dia ditunjuk menjadi Gubernur Jenderal. Sesaat sebelum pengangkatannya, instruksi untuk Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia yang dikeluarkan pada tahun 1650 lebih jauh mengatur pemerintahan di wilayah-wilayah dan permukiman company. Otoritas tertinggi diberikan kepada Gubernur Jenderal dan Dewan itu. Semua urusan pemerintahan di negeri Belanda sendiri dilaksanakan Dewan itu, dan sistem yang sama diterapkan di semua wilayah luar negeri. 7 dari 9 anggota Dewan harus hadir untuk memenuhi quorum. Tapi raja-raja dan rakyat Indonesia menganggap Gubernur Jenderal sebagai penguasa orang Belanda di Hindia. Dan sikap sebagian besar orang Belanda sesuai dengan pandangan orang Indonesia. Jika si Gubernur Jenderal punya kepribadian kuat, dia tidak akan mengalami kesulitan menaruh Dewan dalam posisi bawahan. Kalau dia tidak tegas, urusan pemerintah menjadi ajang permainan faksi-faksi. Selama 25 tahun, Maatsuyker memerintah imperium kolonial dari Istana Batavia dan tidak pernah meninggalkan kota kecuali kadang-kadang berburu di hutan dekat tembok kota. Dalam kebijakan umum, dia mengikuti arahan dari para direktur di Amsterdam secara mendetail, yang sangat puas dengan administrasinya, sehingga berulang-ulang mereka menolak permintaannya untuk dilepaskan dari kantornya. Dia tidak jenius seperti Kuhn dan menghindari dari kebijakan yang diusulkan pejabat-pejabatnya yang paling ternama, Richtlof van Goyens dan Cornelis Spilman, yang mengerti bahwa cepat atau lambat perubahan kebijakan company harus dilakukan, dan bahwa imperium kolonial Belanda akan runtuh seperti imperium Portugis, kecuali ia didasarkan pada fondasi teritorial yang solid. Pada akhirnya, keadaan memaksa Gubernur Jenderal mengikuti kebijakan yang lebih berani. Masalah muncul lagi di Maluku. Company dengan dukungan penuh dari Sultan Ternate menjalankan kebijakan membatasi produksi cengkeh dan pala, kalau perlu dengan menumbangkan pohon-pohonnya, dan melakukan segala sesuatu untuk membasmi persaingan dari pedagang asli dan Cina. Pelaksanaan yang ketat atas instruksi-instruksi pemerintah Batavia mendatangkan kesulitan hidup yang berat pada penduduk, khususnya Ambon
dan pulau-pulau sekitarnya. Pemberontakan muncul susul-menyusul, tapi kepentingan company diwakili oleh salah seorang paling keras dalam sejarah, Gubernur Arnold de Vlaming, yang dalam 5 tahun peperangan dengan keras menumpas semua pemberontakan. Sultan Ternate tersingkir ke posisi bawahan, bukan sekutu company yang dihormati. Akibat penindasan brutal ini, terjadi penurunan tajam kesejahteraan Maluku. Tapi, kebijakan ekonomi company bukan satu-satunya penyebab kekacauan di bagian timur laut Kepulauan Indonesia ini. Untuk memantapkan kekuasaannya di atas dasar yang lebih solid, dan untuk memperoleh rakyat yang lebih setia di Maluku, yang bisa diandalkan apabila ada pemberontakan dari mayoritas Muslim, company mencoba mendorong agar suku-suku animistik di Seram dan Halmahera menganut kredo Calvinis dan mendorong penduduk Kristen Ambon yang telah dijadikan Katolik oleh misionaris Portugis mengikuti pendeta-pendeta Protestan yang dikirim dari Belanda. Usaha-usaha ini berhasil sebagian, tapi menimbulkan kebencian di kalangan Muslim, yang dengan kuat disokong oleh duta-duta dari Raja Makassar, wakil utama Islam di wilayah itu, setelah Sultan Ternate menyerah pada Belanda. Jadi, perang di Maluku bukan hanya bersifat ekonomik, tapi juga religius alias agama. Sampai di sini dulu sahabat. Kita lanjutkan ke video lainnya.